Perkenalkan, nama aku Felix dari 1 PSKD. Boleh tahu nama kakak siapa dan dari fakultas mana? Kalau aku Didit dari Magister Penotariatan. Nah, kalau saya Z sama dari Fakultas Hukum Magister Penotariatan. Oke. Kita mau ada wawancara mengenai tentang pemilu secara tertutup dan secara terbuka dari pandangan mahasiswa. Kita mungkin langsung aja deh pertanyaan pertama. Apakah sistem pemilu terbuka membuat calon lebih dekat dengan masyarakat? Ini siapa dulu? Pagi. Jadi soal terbuka atau tertutup yang dapat menciptakan kedekatan sama masyarakat. Iya. Kalau menurut aku sendiri, yang bisa, ini menurutku pribadi ini ya, Iya. segala yang nyaman untuk masyarakat itu agenda yang populis namanya. Populis itu untuk ke masyarakat ke bawah. Jadi menurut masyarakat bawah itu kan ya pastinya yang terbuka, transparan. Terlepas dari hal itu ya masyarakat itu pasti nyaman akan hal itu karena dia merasa suaranya itu tersalurkan gitu, dan dia pun juga tahu pasangan calonnya ini siapa gitu loh. Kalau tertutup kan Kesannya kayak ditutup-tutupi, atau maksudnya kayak kurang, masyarakatnya nggak tahu milih siapa dan mau bagaimananya, kan lebih enak terbuka gitu ya. Jadi emang lebih baik yang terbuka sih. Oke, baik. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Sistem mana yang menurut kakak ini lebih efektif dalam memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia ini? oke. Kalau di Indonesia sendiri, menurut saya itu opini saya ya. Jadi udah benar sih yang terbuka ini. Jadi masyarakat lebih memahami dan juga calonnya sendiri juga lebih bisa terjun langsung ke masyarakatnya kayak gitu. Biar lebih dekat juga ke masyarakat. Ya mungkin nambahin sedikit juga, dan mungkin itu bentuk itulah tadi mencari kepercayaan masyarakat, itulah disitulah bentuknya tadi, transparansinya itu di situ, calonnya tuh siapa aja, visi dan misi program itu seperti apa. Bukan mungkin yang kalau kita tangkap ini kan tertutup ini mungkin melalui partai-partai yang tadi kan ya Adit ya. Nah kalau seperti itu kan orang merasa diwakilkan gitu, sedangkan kita mau memilih representatif sendiri, kita mau memilih wakil kita loh gitu loh, kok diwakilkan lagi, mungkin bahasa sederhananya kayak gitu. Lanjut nanti yang ketiga sama Menurut kakak merasa lebih bebas dalam memilih calon dengan menggunakan sistem yang mana? Mungkin ya kalau saya sendiri ya mungkin karena kita sedang menyelenggarakan pemilu juga kebetulan ini ya, nggak tahu nih kebetulan apa kayak gimana. Ya kalau saya rasa sendiri dalam membuat agenda sendiri inilah tadi satu bentuk kita untuk membuat kedekatan juga, maksudnya untuk menggaungkan demokrasi itu juga. Betul. Jadi sistem mana tadi pertanyaannya kan, yang menurut kami atau saya ini cocok, yang menurut saya adalah sistem terbuka itu ya seperti ini, tidak diwakilkan lagi gitu. Jadi kita lo kasih tahu, lo kita selenggarakan, oh ini lo paslon-paslonnya, oh ini lo calon yang akan memimpin kalian. Mungkin Langsung diketahui ya. Ya langsung mengetahui juga halayaknya. Sepakat. Cukup Bedit. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kalau misal Indonesia tuh beralih ke sistem terbuka jadi ketutup tuh kira-kira bakal gimana? Kalau kira-kira bakalan kayak gimana ya? Satu pasti yang akan timbul itu gejolak di masyarakat sendiri sih. Ya, karena betul. yang sistem yang kita anut ini kan sistem pemerintahan itu demokrasi gitu. Demokrasi. Kedaulatan rakyat demokrasi itu kan. Iya betul. Ya maksudnya kedaulatan rakyat ini nggak hanya sebatas kotak-kotak suara doang Iya gitu. betul. Tapi ya dia harus merasa juga gitu loh, oh saya diwakilkan loh sebagai rakyat gitu kan. Nah jadi pertanyaannya tadi kan apa yang akan terjadi kan? Iya. Ya itulah tadi gejolak masyarakat tadi yang akan timbul. Maksudnya dengan adanya demokrasi yang seperti ini aja masih belum tersampaikan sepenuhnya, apalagi adanya perubahan ke yang tertutup. Jadinya tambah mungkin masyarakat akan nggak terima atau gejolak kepercayaannya ya. Tambah sekali berkurang kepercayaannya. Ya mungkin segitu aja ya Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak.